Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramzi. Di sini saya akan mempresentasikan analisa saya terhadap makalah kelompok 6. Jadi makalah kelompok 6 ini berjudul pembuatan aplikasi berbasis web untuk usaha warung elang catering makanan. Oke, kita langsung ke slide pertama. Oke, jadi di pertanyaan pertama ini kita harus sebutkan dan jelaskan apakah makalah ini sudah sesuai dengan karakteristik model RAD atau Rapid Application Development. Jadi pada makalah ini pada poin pertama ada pembagian tugas yang cukup jelasnya, itu dari manajer proyek, orangnya siapa dan tugasnya itu ngapain. Di sini dijelaskan kalau dia bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya proyek dan bertanggung jawab penuh dalam proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian yang kedua ada analisis, menganalisa sistem yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada desain, merancang desain aplikasi berbasis web untuk yang telah ditetapkan oleh analisis. Kemudian yang keempat ada programmer, tugasnya membuat program aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh desainer. Oke, kemudian yang kedua ada pembuatan jadwal pengerjaan proyek yang sudah bagus dirincikan dari awal sampai akhir. Jadi di jadwal ini sudah dirincikan dari awal, jadi dari bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi durasinya selama 2 bulan. Di sini sudah digambarkan melalui poin-poin pada garis hitam dan garis biru di sini. Dari dia mulai komunikasi dengan klien, kemudian melakukan analisis berupa wawancara, pengumpulan requirement analisisnya, kemudian diserahkan ke desainer untuk membuat desain seperti UML dan mockupnya sesuai dengan hasil dari analisa yang dilakukan oleh analis, sampai diteruskan ke programmer untuk membuat program yang telah dibuat desainnya oleh desainernya. Kemudian di sini jadwalnya ada melakukan perawatan terhadap proyek. Jadi dia juga melakukan perawatan setelah selesai atau menyerahkan aplikasinya ke warung elangnya itu. Kemudian di sini ada testing dan evaluasinya lagi. Kemudian selanjutnya ada rincian biayanya, ini kurang lengkap. Jadi hanya ada job desk-nya, jadi project manager, analis, designer, programmer, kemudian jumlah pekerja, waktu pengerjaan, dan kemudian biaya software dan hardware-nya, kemudian dia totalkan berdasarkan waktu pengerjaannya. Jadi kan kalau yang dicontohkan pada modul itu ada man hour, man rate, terus Mondays-nya itu jadi dihitung semua, tapi kalau di sini tidak. Jadi ini saya anggap kurang lengkap. Kemudian yang selanjutnya pada requirement engineering-nya disebutkan hasil dari wawancara yang dilakukan, adapun kebutuhan fungsional dan non fungsional bisa dilihat di sini. Pada kebutuhan fungsionalnya yang didapat adalah sistem dapat mengolah data orderan dalam aplikasi web. Kemudian administrator dapat memperbarui, membuat, mengubah, dan membaca serta menghapus data yang ada pada sistem, seperti penambahan menu makanan dan pengolahan tiket. Kemudian non-fungsionalnya bisa diakses dengan mudah oleh pengguna awam, UI-nya mudah dipahami oleh user, keamanan bertransaksinya terjamin, keamanan privasinya juga terjamin. Di sini disebutkan hasil yang didapat dari wawancara, tetapi wawancaranya tidak disebutkan pertanyaan maupun jawaban yang dilakukan pada wawancaranya. Kemudian selanjutnya adalah penyimpulan hasil analisis dari requirement engineering-nya, didapatkan poin yang diperlukan pada programnya. Yang pertama yaitu dapat menginput data ke database yang telah dibuat programmer. Yang kedua, tampilan yang menarik sehingga dapat menarik minat customer yang lebih banyak dari sebelumnya. Oke, selanjutnya tidak ada kebutuhan hardware dan software yang disebutkan. Nah, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Kalau di sini kita lihat di requirement-nya tidak ada kebutuhan dari segi komponen yang digunakan. Pada subbab selanjutnya juga tidak ada. Jadi di sini tidak disebutkan hardware apa yang dipakai dan software apa yang dipakai. Kemudian selanjutnya ada UML di sini, tapi hanya use case yang mereka buat, seperti class diagram ataupun activity diagram untuk menggambarkan
bagaimana alur kerja sistemnya tidak mereka buat bagaimana website ini terlihat oleh admin dan usernya dengan menggunakan use case saja. Kemudian yang selanjutnya di sini ada mockup nih, contoh tampilan mockup yang ada pada makalah. Di sini kita lihat bahwa mockupnya ini halaman login, kemudian yang ini halaman daftarnya. Kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan website dan toolsnya yang digunakan disebutkan. Oke, pada makalah prosesnya itu disebutkan mulai dari instalasi aplikasi yang disebut SAM, terus kemudian bagaimana mereka coding menggunakan apa disebutkan. Kemudian yang selanjutnya pada poin di sini adalah websitenya hanya baru dipakai di localhost, belum di hosting. Kemudian di sini tidak ada testing, jadi mereka setelah menjabarkan bagaimana pembuatan websitenya ini, di makalah tidak ditambahkan lagi bagaimana mereka melakukan testingnya setelah melakukan pembuatan websitenya itu. Nah, ini contoh dari codingan aplikasi website mereka, dan ini contoh tampilan website mereka yang sudah jadi. Kemudian kita selanjutnya ke poin kesimpulan dari poin A. Proses yang dilakukan belum sesuai karakteristik RAD menurut saya karena keterlibatan usernya minim. Jadi usernya hanya terlibat pada wawancara saja digambarkan pertama. Kemudian tahapan dilakukan baru sampai tahap construction, ya baru tahap ke pembuatan websitenya. Jadi tahap cut over atau implementasinya seperti testing, terus hosting ke server hostingnya, websitenya. Kemudian adanya perbaikan atau evaluasi tidak disampaikan di makalah ini. Jadi keterlibatan user hanya pada wawancara pertama saat analis menanyakan website yang mau dibuat atau aplikasi yang dibuat seperti apa. Setelah itu tidak ada lagi keterlibatan user yang disampaikan di makalah ini. Kemudian selanjutnya kita ke pertanyaan poin B, keuntungan user yang didapatkan dari pengerjaan proyek ini itu apa. Jadi kalau di makalah itu ada disebutkan di sini, yang pertama adalah mempermudah warung elang catering mencari pelanggan. Kemudian mempermudah bagi warung elang catering untuk mengelola bisnis secara online. Yang saya dapat dari poin-poin keuntungan ini adalah mereka ingin memajukan marketing dari bisnis yang dijalankan oleh warung elang. Jadi manfaat yang bisa saya tambahkan lagi adalah warung elang ini mempunyai fasilitas tambahan untuk mempromosikan jasa atau mempromosikan bisnisnya. Jadi akan lebih efektif dalam mencari pelanggan. Jadi mereka bisa, pelanggannya itu bisa mencari tahu tentang info warung elang ini itu melalui websitenya. Jadi nggak perlu repot nelfon dulu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke poin C. Pertanyaannya, dari hasil analisa Anda terhadap makalah tersebut, berapa kali dilakukan iteratif? Lalu menurut Anda berapa kali batasan yang tepat yang seharusnya dilakukan pada proyek tersebut, dilihat dari sisi iteratif dan incremental development. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di makalah ini proses iteratifnya itu kurang. Jadi, proses keterlibatan usernya untuk menyesuaikan sistem yang dibuat dengan kebutuhan usernya itu sendiri tidak ada selain wawancara yang pertama dilakukan oleh analis. Jadinya pada makalah ini tidak tergambarkan proses iteratif yang dilakukan itu seperti apa. Seharusnya minimal terjadi 1 kali iteratif, dan kalau bisa seterusnya hingga sistem yang dibuat ini cocok dan dianggap cocok oleh kebutuhan usernya. Jadi sampai selesai. Kemudian selanjutnya kita ke poin D. Buatkanlah tahapan iteratif dan incremental yang tepat saat Anda diminta memperbaiki pada proyek tersebut. Lakukan perubahan pada schedule proyeknya dan penjelasan iteratif dan incremental development-nya. Jadi pada iteratif itu kan proses berulang yang akan berhenti ketika si penyusun program ini, pengadaan proyeknya, dan kliennya itu, di sini klien itu usernya menemukan persetujuan. Jadi ketika membuat program itu harus berkomunikasi terus, apalagi karena ini metode pakai model RAD, jadinya keterlibatan user itu sangat penting. Kemudian incremental itu program aplikasi secara bertahap sesuai incrementnya. Jadi kalau
pada project schedule-nya mereka menurut saya sudah benar, hanya saja proses iteratif yang terjadi itu kurang. Jadi mulai dari testing nggak ada, terus kemudian keterlibatan usernya itu kurang juga. Jadi kalau misalnya programnya ini apakah sesuai dengan kebutuhan usernya itu belum bisa dipastikan. Jadinya menurut saya mereka harus melakukan komunikasi lagi dengan user, bagaimana agar program yang mereka buat itu cocok dengan kebutuhan user yang usernya butuhkan. Jadi analisis harus berkomunikasi lagi dengan usernya, didampingi dengan project manager tentunya, untuk menanyakan bagaimana dari hasil analisis ini apakah benar programnya ingin dibuat seperti ini atau tidak. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pada tahap desain, analisis, dan program project manajernya maksud saya menyerahkan hasil analisisnya itu kepada desainer untuk membuat desain yang dibutuhkan. Kemudian setelah selesai desainnya itu dikomunikasikan lagi oleh analis dan project manager ke usernya apakah programnya mau seperti ini atau tidak. Jadinya sebelum dilanjutkan ke programmer, hasil desainnya itu sudah tetap. Kemudian begitu juga dengan program, setelah melakukan pemrograman dan testing disampaikan ke user apakah programnya sudah cocok atau belum. Kalau belum cocok dilakukan proses iteratif lagi seperti ini, atau kalau sudah cocok berarti sudah selesai. Jadi setelah ada proses-proses iteratif itu seperti ini contohnya proses iteratifnya. Jadi mereka melakukan planning, kemudian analisis menentukan requirement yang dibutuhkan. Hasil analisnya itu kemudian disampaikan ke desainer untuk membuat desain sistem yang mereka ingin buat. Nah, kemudian setelah jadi, analisis dan desainer ini kemudian bersama manajer proyek melakukan konsultasi lagi dengan usernya apakah desainnya benar seperti ini yang dibutuhkan untuk sistemnya atau belum, atau bukan. Jika iya, maka dilanjutkan ke proses implementasi yaitu pemrograman. Kemudian jika belum, maka dilakukan lagi desain ulang yang hingga akhirnya cocok dan selesai. Kemudian saat pemrograman dilakukan lagi konsultasi dengan usernya apakah benar seperti ini program yang diinginkannya atau tidak. Kemudian setelah selesai mereka melakukan testing, melakukan evaluasi lagi, perbaikan terus berulang hingga akhirnya sistem yang mereka buat benar-benar memenuhi kebutuhan usernya, hingga akhirnya baru di launching ke mereka, kemudian melakukan training dan tahapan lainnya selanjutnya seperti maintenance dan sebagainya. Terus sekian presentasi analisis makalah kelompok 6 dari saya Muhammad Ramzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.